Oke, kali ini kita akan membahas satu topik yang jujur aja cukup berat, tapi ini penting banget untuk kita pahami. Ini adalah kisah tentang pembantaian Nanjing, salah satu momen paling kelam dalam sejarah modern. Coba bayangkan ini, tanggal 13 Desember 1937, Nanjing, yang waktu itu jadi ibu kota Tiongkok, jatuh ke tangan pasukan Kekaisaran Jepang. Nah, momen ini bukan cuma penanda jatuhnya sebuah kota, tapi jadi titik awal dari sebuah babak yang, benar-benar mengerikan dalam sejarah. Jadi, jatuhnya kota ini bukan berarti pertempurannya selesai, sama sekali bukan. Justru sebaliknya, ini baru permulaan dari sebuah periode kekerasan brutal yang berlangsung tanpa henti selama 6 minggu ke depan. Ya, jadi tanggal 13 Desember itu jadi titik awalnya, yang kemudian langsung diikuti oleh periode kekejaman yang sekarang kita kenal sebagai pembantaian Nanjing. Tapi pertanyaannya, kok bisa sih sampai kejadian kayak gini? Nah, untuk mengerti itu, kita perlu mundur sedikit, lihat konteksnya dulu. Oke, jadi mari kita lihat dulu situasinya. Apa sih yang sebenarnya terjadi sebelum pembantaian ini? Kenapa Nanjing bisa ada di posisi yang serentan itu pada saat itu? Peristiwa ini tuh nggak tiba-tiba muncul gitu aja ya. Ini adalah bagian dari konflik yang jauh lebih besar, yaitu Perang Tiongkok-Jepang kedua. Jadi setelah pertempuran yang sengit banget di Shanghai, tentara Jepang terus maju. Dan target berikutnya adalah Nanjing, yang saat itu merupakan ibu kota Tiongkok. Dan ini nih poin yang paling krusial. Saat tentara Jepang mendekat, sebagian besar pejabat pemerintah Tiongkok kabur. Mereka pergi, meninggalkan ratusan ribu warga sipil. Bayangin, orang-orang biasa ini ditinggal begitu saja di kota yang sebentar lagi bakal dikepung. Situasinya genting banget. Tapi di tengah situasi yang genting itu, ada secercah harapan. Sekelompok warga asing yang pemberani, mereka membentuk yang namanya Zona Aman Nanjing. Di zona ini, mereka berhasil menampung hingga 250.000 pengungsi, mencoba sekuat tenaga melindungi mereka dari kekacauan yang terjadi di luar. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sulit dari pembahasan ini. Kita akan melihat skala dan sifat kekejaman yang terjadi. Dan terus terang, angka-angkanya benar-benar mengejutkan. Soal jumlah korban jiwa, perkiraannya memang beda-beda. Pengadilan Tokyo pasca perang memperkirakan korbannya lebih dari 200.000 jiwa. Pemerintah Tiongkok sendiri menyebut angka sekitar 300.000. Sementara itu, sejarawan internasional biasanya memberikan rentang antara 100.000 sampai 300.000. Tapi intinya, mau angkanya berapapun, kita lagi ngomongin kehilangan nyawa dalam skala yang, ya ampun gak kebayang. Tapi ini bukan cuma soal angka ya, tragedi ini jauh lebih dalam dari itu. Laporan-laporan sejarah mendokumentasikan berbagai macam kekejaman, ada eksekusi massal terhadap tawanan perang, kekerasan seksual yang sangat meluas dan mengerikan, terus ada pembakaran dan penjarahan di mana-mana, benar-benar menghancurkan kehidupan warga sipil. Terus mungkin kalian bertanya-tanya, gimana kita bisa tahu semua detail mengerikan ini? Nah, jawabannya ada di bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan dan juga upaya untuk mencari keadilan setelah perang selesai. Jadi, sejarah tentang pembantaian ini itu dirangkai dari banyak sumber. Ada kesaksian langsung dari orang-orang asing yang ada di zona aman tadi. Terus ada foto dan film yang untungnya bisa diselamatkan. Ada juga dokumen-dokumen militer Jepang. Dan yang paling penting, yaitu tadi, pengadilan kejahatan perang yang digelar setelah semuanya berakhir. Salah satu sumber yang paling kuat itu datang dari seorang pengusaha Jerman bernama John Rabe. Dia salah satu yang bantu mengelola zona aman. Buku hariannya itu luar biasa. Dia menulis tentang kengerian yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Catatannya ini benar-benar bikin kita bisa merasakan penderitaan orang per orang, bukan cuma melihat angka statistik. Nah, setelah perang usai, dunia internasional berusaha untuk menuntut pertanggungjawaban. Makanya dibentuklah pengadilan Tokyo. Tujuannya yaitu untuk mengadili para pemimpin Jepang atas kejahatan perang, termasuk apa yang terjadi di Nanjing. Dan hasilnya? Ya, beberapa komandan Jepang memang dihukum. Tapi soal sejauh mana tanggung jawab penuhnya, soal jumlah korban pastinya, itu semua sampai sekarang masih jadi isu diplomatik yang sensitif banget antara Tiongkok dan Jepang. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, kenapa sih kita harus ngomongin ini? Kenapa sejarah ini penting buat kita sekarang? Yuk kita coba tarik kesimpulan dan lihat apa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Simpelnya gini, pembantaian Nanjing ini jadi pengingat yang sangat pahit tentang betapa mengerikannya perang kalau sudah nggak terkendali. Terutama, apa yang bisa terjadi kalau warga sipil yang nggak bersalah jadi target. Ini jelas salah satu kekejaman terbesar di era modern.
Peristiwa ini jadi semacam simbol, pengingat keras tentang 3 hal penting. Pertama, betapa ngerinya kekerasan terhadap warga sipil. Kedua, betapa kita butuh banget yang namanya hukum humaniter internasional. Dan ketiga, bahayanya ekstremisme militer yang dikompori oleh propaganda. Dan ini semua membawa kita ke pertanyaan terakhir, yang mungkin paling penting. Dengan kita belajar dan mengingat tragedi seperti ini, bagaimana caranya kita bisa bekerja untuk memastikan hal-hal mengerikan seperti ini nggak akan pernah kejadian lagi di masa depan? Nah, itu pertanyaan yang bagus untuk kita renungkan bareng-bareng.